Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Saya doakan semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kita kali ini kita akan kita akan membahas mengenai akuntansi keuangan lanjutan dengan sub pembahasan akuntansi untuk kantor pusat dan kantor cabang. Tapi berbeda dengan video yang sebelumnya. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai transaksi khusus. Nah, kenapa sih mesti ada transaksi khusus? Ya, karena jawabannya gini nih. Kalau perusahaannya memiliki cabang, itu pasti dia akan bertransaksi tidak hanya dengan pihak luar. Dan dengan cabangnya pun dia bisa bertransaksi, begitu loh. Nah, dalam hal transaksi antara cabang dengan pusat, begitu ya, itu tentunya harus kita melakukan khusus. Sehingga pada video kali ini kita akan membahas semuanya itu. Supaya apa? Supaya kita tidak akan shock ketika di lapangan kok ada transaksi seperti ini gitu. Lalu gimana akuntansinya? Nah, disitulah manfaatnya kalian mempelajari video ini gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, sebetulnya ada tiga transaksi ataupun tiga hal yang harus kita pelajari sampai dengan paham gitu ya mengenai transaksi antar cabang dan pusat ini. Yang pertama itu ada transfer aset antar cabang berdasarkan otoritas kantor pusat. Nah, gini loh, kalau pusat mempunyai cabang dan cabangnya itu tidak satu, ya dua, tiga, empat gitulah. Dan cabang dengan cabang bertransaksi, nah itu kan boleh ya. Jadi cabang menjual barang ke luar, udah jelas itu bukan boleh lagi. Kalau itu mah namanya wajib ya, karena kalau nggak menjual barang keluar ya berarti nggak akan punya uang gitu. Nah, kalau cabang menjual ke cabang ya di situ yang harus kita bahas karena berbeda gitu ya. Udahlah, nanti akan kita bahas. Nah, yang keduanya beban angkut pengiriman barang dagangan antar cabang ataupun antara pusat dengan cabang. Nah, dalam rangka pengiriman barangnya, baik itu dari pusat ke cabang ataupun dari cabang ke cabang, nah di situ kan ada namanya beban angkut ya. Nah, beban angkut itu seperti apa tuh perlakuannya? Nah, itu juga akan kita bahas. Nah, yang ketiga, harga transfer barang dagangan di atas biaya perolehan di kantor pusat. Nah, ini nih. Karena kantor cabang itu menerima barang dari pusat ya. Dan juga memang gini, memang cabang itu punya barang itu bisa dari pusat, tapi bisa juga dari pihak luar begitu ya. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana jika barangnya itu dari kantor pusat. Nah, dan pasti banyak itu. Ya, pusat itu ngirim barang, pusat ngirim barang terus ke cabang itu. Nah, dari situ kan ada transaksi. Dan ternyata barang yang dikirimkan oleh pusat ke cabang itu dia juga ada ininya loh, ada markupnya. Misalkan ini, pusat itu sebetulnya beli barang dari luar itu adalah 1 juta misal gitu ya. Terus dikirim ke cabang, dia itu pengen ada markupnya, pengen ada labanya lah gitu. Jadi kalau dikirimkan ke cabang itu pasti dia tidak mau memberikan nilai yang sama 1 juta. Dia pasti pengen ada kelebihannya gitu. Misalkan ada kelebihannya 30%. Maka barangnya ketika diterima oleh cabang itu menjadi berapa ya? 1.300.000. Nah, kayak gitulah. Nah, itu yang akan kita bahas. Tapi ini teman-teman, untuk video yang kali ini yang akan kita bahas adalah hanya dua ya, yaitu untuk yang pertama dan yang kedua. Nah, yang ketiga itu kita akan bahas dengan video yang satunya lagi supaya tidak terlalu jenuh, supaya tidak terlalu lama lah kayak gitu ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama itu transfer aset antar cabang. Nah, ini saya bacakan dulu ya. Transaksi antar cabang atas otorisasi kantor pusat itu ditujukan untuk meningkatkan efisiensi
Cabang tidak perlu memiliki rekening timbal balik dengan cabang lain, sedangkan pusat harus memiliki rekening investasi di masing-masing cabang. Setiap transaksi antar cabang dicatat oleh cabang seperti transaksi cabang dengan pusat, dan pusat mencatat transaksi di rekening investasi. Nah, gini loh teman-teman, kalau saya bahas supaya kita lebih paham dengan maksudnya gitu ya. Jadi kita sebagai bagian dari akuntingnya, kita akan mencatat seluruh transaksi yang ada pada transaksi antara pusat dan cabang. Tapi gini loh, sebelum ke sana kita juga harus paham maksudnya apa sih gitu. Nah, karena gini, kalau perusahaan pusat mempunyai cabang 2 atau 3, terus pusat itu ngirim barang ke cabang, ya itu biasa aja kan, gak ada masalah apapun gitu ya. Nah, terus gimana lagi kalau kita ngirim barangnya ke cabang, misalkan cabang yang satu tapi kita punya cabang yang 2 lagi, apakah pusat ini lebih baik mengirimkan ke cabang yang keduanya itu langsung, ataukah kita kirimin ke cabang yang satu dulu baru oleh satu dikirim ke cabang 2? Nah gitu loh. Nah itu kan pasti ada maksud nih. Nah maksudnya gini, kita kalau berbicara efisiensi, maka sesuatu hal yang menyebabkan peningkatan beban itu mengakibatkan ketidakefisienan. So, supaya lebih efisiensi, maka bisa jadi strategi pengiriman barang ke cabang yang kedua melalui cabang satu itu lebih efisien. Misal, cabang satu dengan cabang 2 itu deket. Sementara kalau dengan pusat dua-duanya jauh. Jadi daripada ngirim ke dua-duanya cabang itu dari pusat, itu kan double berarti biaya angkutnya ya. Nah, kalau kita ke cabang yang satu kita kirimkan cuma sekali. Nah, dari cabang satu ke cabang 2 kan dekat gitu. Ceritanya kayak gitulah. Maka di situ akan ada keefisienan atau meningkatkan efisiensi biaya. Nah, teman-teman, dari situ tentu kita akan memahami kenapa mesti ada pengiriman barang ke cabang yang satunya lagi itu melalui cabang yang satu, karena untuk meningkatkan efisiensi. Nah, kita sebagai tim pencatatnya gitu ya, maka di situ kita akan ada beberapa transaksi ya. Transaksi yang pertama itu ada pengiriman barang dari pusat ke cabang. Nah, di situ di pusat dengan cabang itu ada rekening timbal baliknya ya. Nah, seperti pada video sebelumnya kan kita sudah membahas rekening timbal balik ya. Nah, kemudian dari cabang ke cabang itu nggak usah ada rekening timbal balik gitu. Jadi itu penjurnalan biasa saja. Nah, seperti itulah. Kemudian untuk cabang, untuk pusat lah. Untuk pusat itu rekeningnya pada saat pengiriman barang ke cabang di situ mengakui adanya investasi ya. Seperti investasi lah kayak gitu. Nih seperti saya bilang bukan investasi ya, tapi seperti investasi. Begitu juga ketika ada pengiriman barang itu kan kalau ada markupnya ya, kalau barangnya 1 juta dikirimkan ke cabang lebih dari 1 juta, misalnya 1.300.000, itu ada markupnya, maka di situ itu berarti ada akun yang mirip dengan akun penjualan gitu. Nah gitu ya, tapi bukan penjualan. Nah oke. Sekarang kita lihat jurnalnya ya. Kita yang dibahas itu adalah antar cabang ya teman-teman ya, berarti pengiriman barang cabang satu ke cabang yang lainnya. Nah di sini kita ada 3 pihak sehingga ada 3 bukunya. Satu ada buku di kantor pusat, kemudian ada buku di kantor cabang A, dan juga buku di kantor cabang B. Nah transaksinya itu adalah pengiriman kas nih. Yang pertama ya, ini A mengirim kas ke B, berarti cabang A ini mengirim kas ke cabang B. Nah, kita coba jurnal dari sini dulu ya, dari buku kantor cabang A dulu ya. Nah, jurnalnya ada kantor pusat di debit, di kreditnya adalah kas. Nah, kas ini kenapa dikredit? Karena yang tadinya kasnya ada di cabang A
oleh kantor pusat disuruh untuk dikirimkan ke cabang B lah gitu. Berarti kasnya dikredit gitu ya. Nah, di debitnya adalah kantor pusat. Nah, kenapa di debit? Karena asalnya rekening kantor pusat ini asalnya dikredit. Karena pada saat cabang A ini menerima uang dari kantor pusat, maka di debitnya adalah kas, di kreditnya adalah kantor pusat. Itu kan namanya rekening timbal balik ya. Dan sekarang uang kasnya dikirimkan ke cabang B, otomatis kantor pusatnya yang tadinya asalnya di sini nih di kredit pindahin ke debit. Begitu juga kas yang asalnya di debit pindahin ke kredit karena dikirimkan ke kantor cabang B. Sementara itu kantor cabang B yang menerima uang kas, maka jurnalnya adalah kas di debit ini, di kreditnya adalah kantor pusat. Jadi sampai saat ini uang kas yang dikirim oleh kantor pusat pindah sekarang ke kantor cabang B. Oleh karena itu di kantor cabang B, kantor pusatnya rekening kantor pusat ini dikredit. Nah, bagaimana dengan buku kantor pusat? Nah, pada pengiriman ini, pengiriman uang kas dari A ke B, maka jurnalnya adalah cabang B pada cabang A. Asalnya pada saat kantor pusat mengirim kas ke cabang A, itu di debitnya adalah cabang A ya, di kreditnya itu adalah kas. Nah, sekarang karena dikirimkan ke kantor cabang B, maka di debitnya harus dipindah, jangan cabang A tapi sekarang menjadi cabang B ya, di kreditnya adalah cabang A begitu. Jadi sudah gak ada lagi pencatatan investasi di cabang A oleh buku kantor pusat menurut jurnal ini begitu ya. Nah, itu transaksinya ya seperti itu dan juga catatannya. Kemudian pada saat mengirim barang nih, kalau sekarang kita ke barang pindah bukan ke kas ya. Kalau berbicara persediaan barang dagangan yang dikirim, maka kita akan nyambung dengan metode pencatatannya, yaitu ada perpetual dan juga ada fisik atau periodik. Nah, yang pertama kita jurnal dengan metode perpetual dulu. Oke, kita balik lagi ke sini ya, ke kantor cabang A. Kita mulainya dari sini. Pada saat pengiriman barang ataupun persediaan dari kantor cabang A ke kantor cabang B, maka jurnalnya di debit adalah kantor pusat, di kreditnya adalah persediaan. Karena persediaan ini dikeluarkan atau dipindahkan ke B. Jadi B lah yang sekarang mendebit persediaan. Persediaannya di debit, di kreditnya kantor pusat. Seperti itu. Maka di cabang A sudah nggak ada lagi kantor pusat. Sekarang adanya di cabang B kantor pusat ini sebesar persediaan barang dagangan yang dikirimkan. Maka di kantor pusat jurnalnya adalah cabang B pada cabang A. Artinya sudah berpindah dari cabang A ke cabang B. Begitu. Kalau metode perpetual, teman-teman, maka yang dicatat itu adalah persediaannya. Nah, di sini ini sebagai pembedanya ya. Ini persediaan dicatat di kredit. Ini juga ketika menerima persediaan langsung dicatat di debit. Nah, sekarang coba kita lihat kalau metodenya adalah fisik. Ya. Kalau fisik atau periodik, maka ada perbedaan terletak pada persediaannya. Nih, di seperti ini ya. Maka sekarang kita jurnal di kantor cabang A, yaitu kantor pusat pada pengiriman barang dari pusat. Nah, teman-teman harus mulai dibiasakan bahwa sekarang ada nama-nama akun yang cukup panjang dan mungkin tidak familiar ya. Kecuali kalau teman-teman sudah mempelajari video saya sebelum ini ya, yaitu mengenai transaksi kantor pusat dan kantor cabang. Nah, di kredit ini pengiriman barang dari pusat, karena awalnya pada saat kantor cabang A menerima barang dari kantor pusat dengan metode fisik atau periodik, maka di debitnya adalah pengiriman barang dari pusat. Di debitnya di sini nih, pengiriman barang dari pusat. Di kreditnya adalah kantor pusat. Nah, sekarang ketika disuruh untuk dikirimkan ke kantor cabang B, maka pengiriman barang dari pusat ini simpan di sebelah kredit. Begitu.
Dan di sebelah kredit itu kan berarti ditransfer, dikeluarkan. Kemana ya? Ke kantor cabang B, maka kantor cabang B lah yang menerima. Jadi kantor cabang B pengiriman barang dari pusat, di debitnya, di kreditnya adalah kantor pusat, seperti itu. Kemudian eh, kemudian eh, untuk kantor pusat junanya adalah pemindahan dari cabang A ke cabang B. Maka junanya adalah cabang B di debit, di kreditnya adalah cabang A. Tapi selain itu, teman-teman, karena metode fisik ada akun pengiriman barang dari pusat ini, maka harus dipindahkan juga pengiriman barang dari pusat ini. Pemindahannya adalah pengiriman barang ke cabang A, gitu ya, di kredit. Karena apa? Ini teman-teman, awalnya pada saat pusat mengirimkan persediaan barang dagangan ke kantor cabang A, jurnalnya itu adalah cabang A, di debitnya, di kreditnya adalah pengiriman barang ke cabang A, di kreditnya gitu. Nah, sekarang dipindahkan ke cabang B, maka sekarang pindahkan juga pengiriman barang ke cabang A-nya, simpan di debit, biar jadi nol, biar hilang. Nah, pindahkan ke pengiriman barang ke cabang B. Begitu. Nah, ini pengiriman barang ke cabang B itu di kredit. Kalau di kredit itu mirip dengan penjualan. Mirip ya, mirip dengan penjualan. Oke, seperti itu jurnalnya. Nah, sekarang yang kedua kita akan bahas mengenai beban angkut pengiriman barang dagangan. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa terkait dengan pengiriman persediaan barang dagangan itu sudah pasti ada beban angkutnya, ya. Dan beban angkut itu tentunya akan membebani gitu. Jadi siapa yang akan membebani, gitu ya? Oke. Sekarang transaksinya yang A dulu nih. Beban angkut antara pusat dan cabang. Oke, bayangkan antara pusat dengan cabang. Jadi bukan antara cabang dengan cabang. Itu kita harus dipartisi ya. Pusat dengan cabang. Nah, transaksinya misalkan dari pusat ke cabang, ya. Beban angkut ini merupakan elemen biaya perolehan barang yang dikirim pusat ke cabang sehingga menambah nilai persediaan dan beban pokok penjualan barang dagangan di cabang. Oke, jadi seperti ini. Pada saat pengiriman barang yang dilakukan oleh pusat ke cabang, itu barangnya dikirimkan dan ongkos angkutnya juga sama ya. Ongkos angkut yang dikeluarkan itu dari pusat ke cabang itu nanti akan menambah harga pokok dari persediaan barang yang diterima oleh cabang. Jadi seperti ini. Kalau barang yang ada di kantor pusat itu nilainya 1 juta, ya, kemudian dikirimkan ke kantor cabang A misalkan ya, dan ternyata harus mengeluarkan uang untuk ongkos angkut 300.000, ya, kegedean ya, 100.000 lah, maka persediaan barang dagangan yang diterima oleh kantor cabang A menjadi 1.100.000 rupiah. Maka di situ akan menjadi penambah harga pokok persediaan barang dagangan yang diterima oleh kantor cabang gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau dari cabang ke pusat, di sebaliknya? Pusat kirim ke cabang. Ngapain gitu ya? Nah, pasti kan bisa jadi ya. Bila cabang mengembalikan barang ke pusat, nah bahasanya gitulah, mengembalikan barang ke pusat. Ya, berarti tadi barang yang sudah dikirim oleh pusat ke cabang, nah sekarang oleh cabang dibalikin lagi, ya. Maka total beban angkut yang dikeluarkan tidak manfaat ekonomis ataupun pemborosan. Oleh karena itu, pusat mencatat barang yang diterima kembali sebesar biaya perolehan tidak termasuk beban angkut. Beban angkut yang sudah terjadi diakui sebagai rugi beban angkut di kantor pusat karena pada umumnya disebabkan kesalahan manajemen persediaan di kantor pusat. Oke, itu ngomonginnya pada umumnya gitu ya. Kalau barang yang sudah diterima oleh cabang dan ternyata harus dibalikin lagi ke kantor pusat, maka teman-teman bayang ada 2 kali pengeluaran uang untuk beban angkut. Kebayang kan?
Sementara barangnya yang diterima oleh kantor pusat, barangnya ya itu lagi gitu. Maka eh, beban angkut yang tadi sudah dikeluarkan itu kan menjadi kerugian ya, menjadi rugi beban angkut bagi kantor pusat ya, karena itu adalah kesalahan. Harusnya kalau pengiriman barang dari kantor pusat ke kantor cabang itu ya udah dikirim, berarti dikirim sekali, kemudian beban angkut dikeluarkan sekali, ya udah berarti aman beres gitu ya, tinggal siapa yang akan menerima pembebanan ini. Nah, tapi kalau udah dibalikin lagi ke pusat, nah di situ berarti ada kesalahan manajemen ataupun memang kekurang hati-hatian, makanya dijadikan sebagai pemborosan itu. Nah, itu sangat tidak baik begitu. Nah, kalau seperti itu, maka itu akan menjadi suatu kerugian bagi kantor pusat, karena barang yang diterima itu, persediaan itu, kalau tadi 1 juta dikirimkan ke cabang itu menjadi 1.100.000, dan kemudian oleh cabang dikirimkan lagi ke pusat harus menambah lagi ongkos angkut 100.000, maka sudah ada 200.000, dan barangnya yang diterima oleh kantor pusat tidak menjadi 1.200.000. Enggak, masa barang itu lagi dikirimkan ke anak, diterima lagi, masa menjadi 1.200.000? Ya enggak lah. Kalau barangnya itu lagi ya tetap aja kembali lagi menjadi 1 juta gitu. Nah, sementara beban yang dikeluarkan itu menjadi beban kerugian. Nah, loh, di sini makanya fungsi dari manajemen persediaan itu harus bagus supaya tidak terjadi keborosan. Kalau udah boros pada marah-marah dan pada gak mau eh, salah gitu ya. Oke. Sekarang kita contohkan pencatatannya ya. Barang dagangan dengan biaya perolehan Rp200.000 dikirim pusat ke cabang dengan beban angkutnya Rp10.000 dibayar oleh cabang. Nah, ini adalah suatu kesepakatan berarti ya, yang akan membayar angkutnya adalah cabang. Nah, kemudian kita lihat di kantor pusat dan kantor cabang ya. Kita sekarang catat pertama dengan sistem perpetual dulu. Pada saat kantor pusat ini mengirimkan persediaan ke kantor cabang, maka jurnalnya adalah kantor cabang pada persediaan barang dagangan Rp200.000. Nah, kantor cabang ini simpan di debit ya, karena mirip dengan investasi meskipun bukan ya, mirip gitu ya. Nah, kantor cabangnya, kalau memang ada kantor cabang A, B, C gitu, maka langsung aja sebutkan kantor cabang A ataupun kantor cabang B ataupun kantor cabang C. Kalau ada 10 kantor cabang ya berarti ada 10 akun. Makanya nanti akunnya itu akan menjadi banyak banget gitu ya. Dan itu memang harus tertulis seperti itu. Jangan disatu-satukan ya. Kalau nanti akun itu hanya disatukan, misalkan kayak gini namanya akun kantor cabang. Padahal kantor cabangnya itu ada banyak. Nah, itu nanti akan menyulitkan manajemen dan akuntingnya juga ya, akan kesulitan nanti membagi-bagi. Ya, daripada rentan dengan kesalahan, lebih baik dari akun tersebutlah kita bagikan secara spesifik ke masing-masing cabang. Oke, gitu ya. Kantor pusat jurnalnya seperti ini. Nah, kantor cabang, nah, yang menerima persediaan barang dagangan, maka di debitnya adalah persediaan barang dagangan. Oke, tapi teman-teman, nilainya itu bukan Rp200.000 karena ya uang beban angkutnya harus dibayar oleh cabang, sehingga jurnalnya sebelum ke sini, sebelum ke persediaan barang dagangan ini, kita lihat aja di sebelah kreditnya dulu ya. Di sini ada rekening timbal balik, di kreditnya adalah kantor pusat 200.000. Beda ya. Kantor pusat di kredit, kalau ini kantor cabang di debit. Ini adalah namanya rekening timbal balik ya. Kemudian kasnya adalah 10.000, sehingga barang yang tadi asalnya 200.000 ketika sudah diterima oleh kantor cabang sekarang menjadi 210.000. Jadi jurnalnya adalah persediaan barang dagangan 210.000, pada kantor pusat 200.000, dan kas Rp10.000. Itu jurnalnya seperti itu. Kemudian kalau menggunakan sistem fisik ya,
maka jurnalnya adalah kantor cabang pada pengiriman barang ke cabang nih teman-teman. Itu akan menggantikan akun persediaan. Kalau di perpetual adalah persediaan barang dagangan, kalau di fisik pengiriman barang ke cabang. Ya, kalau di akuntansi dasar dulu kita bedakan akun itu antara persediaan dengan pembelian, gitu ya. Kalau metode perpetual adalah persediaan ketika kita beli persediaan, tapi kalau metode periodik adalah pembelian ketika kita membeli persediaan, gitu. Di sini juga sama. Di sini bukan persediaan yang dikeluarkan, tapi pengiriman barang ke cabang. Nah, kemudian oleh kantor cabang di jurnal. Jurnalnya adalah di debitnya pengiriman barang dari pusat, gitu ya. Kalau di pusat pengiriman barang ke cabang, kalau di cabang pengiriman barang dari pusat. Oke, nilainya sama Rp200.000. Di sini berbeda dengan yang atas. Kalau atas ini Rp210.000 ya, karena metodenya perpetual. Jadi langsung dimasukkan. Kalau metode periodik ini kembali lagi ke 200.000 seperti pada persediaan yang asli ya. Di sini 200.000, di sini juga Rp200.000. Tapi ada beban angkut ya. Beban angkutnya adalah Rp10.000. Di kreditnya adalah kantor pusat, nih rekening timbal baliknya. Dan kas Rp10.000, begitu. Emang cukup mudah sih ini ya jurnal-jurnalnya. Nah, kalau pengiriman barang dari pusat ke cabang sudah terjadi dan bisa saja terjadi pengembalian ya, atau istilahnya ya retur lah gitu ya, pengiriman barang dari cabang ke pusat sebagai pengembalian. Nah, ini contohnya ya, bila 25% barang tersebut dikembalikan ke pusat dengan beban angkutnya 3.000 dibayar oleh pusat. Nah, gitu ya. Bagaimana jurnalnya? Nah, sekarang kita catat dengan perpetual ya. Kantor pusat nih teman-teman yang menerima persediaan barang itu jurnalnya adalah persediaan barang dagangan di debit karena menerima, berarti bertambah lagi persediaannya di debit. Nilainya adalah Rp50.000 karena tadi yang dikirimkan oleh pusat ke cabang itu kan Rp200.000. Nah, sekarang itu 25%-nya dibalikin lagi ke pusat, berarti kita nerima 25%-nya yaitu Rp50.000 di debit ya, Rp50.000. Kemudian ada rugi beban angkut. Nah, rugi beban angkut kita lihat angkanya nanti ya, setelah yang ini, yang bawah ini kita jurnal dulu biar logikanya kita lebih bisa menerima. Kantor cabang di kreditnya 52.500 ya teman-teman. Nah, ini kenapa 52.500? Karena 50.000 itu adalah harga dari persediaannya, dan 2.500 itu adalah yang tadi 10.000 beban angkut, maka 25%-nya juga akan masuk ke barang tersebut kan gitu ya. Kalau tadi metode perpetual itu kan setiap ada beban angkut barang, maka barang yang diterima oleh cabang itu nilainya akan ditambahkan dengan beban angkutnya. Jadi kan tadi 210.000. Nah, jadi 210.000 dikalikan dengan 25%-nya yaitu 52.500. Jadi kantor pusat menerimanya sebesar Rp52.500. Oke, jadi gini ya, kreditnya kantor cabang Rp52.500 dan kasnya Rp3.000. Kenapa kas ini di sini? Karena perusahaan mengeluarkan uang Rp3.000 untuk ongkos angkut. Nah, jadi di sini ada kerugian bagi perusahaan karena perusahaan ini khususnya yang pusat ya telah mengeluarkan uang untuk angkut 2 kali, yaitu sebesar 3.000 dan sebesar 2.500. Sebetulnya tadi 10.000, tapi kan yang 10.000 itu 75%-nya sudah ada di anak, sudah aman. Tapi yang 25%-nya nggak aman gitu ya, karena balik lagi ke pusat, sehingga dengan beban angkutnya juga harus diterima oleh pusat. Konsekuensi bagi pusat seperti itu. Maka ada rugi beban angkut yang didebit sebesar Rp5.500.
Nah, kalau terjadi seperti ini, maka yang akan disalahkan, saya yakin ini adalah pihak manajemen persediaannya. Oleh karena itu, maka kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati dalam hal pengiriman barang. Jadi kalau ada barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan area pasar di cabang, lebih baik kita jangan mengirimkan gitu ya. Maka hati-hati gitu. Ini adalah dampaknya. Oke teman-teman, bagaimana dengan sistem fisik? Nah, kalau sistem fisik di debitnya pengiriman barang ke cabang, ya. Jadi bukan persediaan. Sekali lagi, di metode fisik tidak mencatat persediaan. Tapi di sini pengiriman barang ke cabang ya. 50.000. Ini 50.000 tidak 52.500 ya. Karena pada sistem fisik ini pada saat pada saat persediaan barang dagangan dikirim ke kantor cabang, maka kantor cabang juga menerima sebesar harga aslinya, tidak dimasukkan dengan beban angkut gitu ya. Maka pada saat diterima pun barangnya dengan metode fisik, pengiriman barang ke cabang ini nilainya tetap Rp50.000. Kemudian rugi beban angkut seperti yang tadi ya, 5.500 rupiah. Kemudian di kreditnya adalah kantor cabang 52.500 dan kas 3.000. Yang membedakan hanyalah akun pengiriman barang ke kantor cabang ini. Kemudian kantor cabang bagaimana mencatatnya? Nah, kantor cabang akan mencatat di debitnya adalah kantor pusat 52.500 karena berkurang ya, sama dengan kantor cabang pada saat mencatat metode perpetual sama ya, 52.500. Kemudian di kreditnya adalah pengiriman barang dari pusat Rp50.000. Kemudian beban angkut dari pusat 2.500 di kredit ya. Beban itu asalnya di debit ya, normalnya juga memang beban itu di debit, tapi karena sekarang berkurang maka beban tersebut pindahkan ke kredit begitu. Oke, ini penjelasan ya yang tadi tuh, bahwa rugi beban angkut. Nah, yang ini rugi beban angkut adalah total beban angkut dari pusat ke cabang ya, yaitu 2.500 hasil dari perhitungan 25% kali Rp10.000 ditambah dengan 3.000, yaitu beban angkut dari cabang ke pusat yang ditanggung oleh kantor pusat. Oke, seperti itu adalah penjurnalannya nih teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana kalau beban angkut itu aktivitas pengangkutan barang dari cabang ke cabang? Kalau barusan kan dari pusat ke cabang, kemudian cabang ke pusat lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau dari cabang ke cabang yang lain? Nah, total beban angkut yang dikeluarkan dari pusat ke cabang pengirim dan ke cabang penerima gitu ya, harus dibandingkan dengan beban angkut normal, yaitu dari pusat ke cabang penerima. Nilai maksimum sebesar biaya normal. Jika ada kelebihan dari biaya normal diakui sebagai rugi kelebihan beban. Nah, ini ada perhitungan yang lainnya lagi. Jika pengiriman barang yang dilakukan oleh kantor pusat ke cabang B misalkan, tapi ternyata yang dikirimkan itu melalui A dulu, sehingga nanti kantor cabang A yang harus mengirimkan ke kantor cabang B gitu. Jadi ada 3 pihak ya. Maka kita harus menghitung berapa rupiah beban angkut yang dikeluarkan oleh kantor pusat ke kantor cabang A, berapa gitu ya. Kalau sudah ada, kita tambahkan lagi biaya angkut dari kantor cabang A ke kantor cabang B. Nah, kita jumlahkan gitu. Nah, ketika dijumlahkan itu kita harus hitung berapa sebetulnya seharusnya biaya angkut dikeluarkan. Nah, karena seharusnya itu, bahasa seharusnya itu biaya angkut itu dikeluarkan itu dari kantor pusat langsung ke cabang B atau ke cabang yang menerima terakhir. Ya, tapi ini malah melalui A dulu kan gitu. Jadi ada 2 kali bayar beban angkut. Seharusnya kan sekali dari pusat ke cabang B aja gitu. Nah, kalau dihitung-hitung ternyata justru melalui kantor
cabang A dulu karena 2 kali pengeluaran beban bisa jadi lebih mahal. Nah, misal kalau lebih mahal dari yang seharusnya dikeluarkan, maka lebihnya itu menjadi kerugian. Ya, itu bagi kantor pusat itu adalah kerugian. Nah, kita lihat ke contohnya. Kantor pusat mengirim barang dagangan dengan biaya perolehan Rp500.000 ke cabang A. Beban angkutnya itu Rp20.000 dibayar oleh pusat. Lalu cabang A diperintah oleh kantor pusat untuk mengirim barang ke cabang B. Beban angkut dari A ke B adalah Rp12.000 yang dibayar oleh A. Bila barang dikirim langsung oleh pusat ke B adalah Rp18.000. Nah, ini kita sudah ketahuan nih ya, angkanya ya. Dari pusat ke cabang A biayanya adalah 20.000. Kemudian dari cabang A ke cabang B itu adalah 12.000. Sehingga kalau kita totalkan itu adalah 32.000. Nah, sementara kalau langsung dari pusat ke B itu hanya Rp18.000. Oke, berarti yang diakui itu adalah 18.000 itu sebagai patokannya gitu ya, atau sebagai batasnya lah gitu. Nah, sekarang kita coba jurnal ya. Nah, ini adalah kasus yang barusan ya, yang sama yang saya bacakan. Oke, ada 3 pihak, yaitu kantor pusat, kantor cabang A, dan juga kantor cabang B. Dengan sistem perpetual ya. Di debitnya adalah kantor cabang A 520.000. Oke, 520.000 itu adalah barang yang dikirimkan oleh pusat ke A adalah 500.000 dan beban angkutnya 20.000 menjadi 520.000 ya. Tapi ini teman-teman, pusat mencatat bahwa persediaan yang dikeluarkan itu adalah tetap Rp500.000. Nah, gitu. Dan pusat mengeluarkan uang sebesar Rp20.000. Jadi, mencatat investasi di cabang A adalah Rp520.000 ini. Gitu ya. Nah, kemudian kantor cabang A yang menerima barang tersebut, di debitnya adalah persediaan Rp520.000 ya. Jadi langsung dimasukkan ke harga pokok dari persediaannya ya, beban angkut yang tadi itu. Pada kantor pusat Rp520.000 gitu. Ceritanya sudah aja gitu. Nah, terus ada info ataupun perintah dari kantor pusat bahwa barang tersebut harus dikirimkan ke kantor cabang B. Kalau sudah ada perintah, maka laksanakanlah. Jadi sekarang kita akan mencatat pengirimannya. Dan ada biaya juga ya. Biaya itu sebesar 12.000 itu dibayarnya oleh A. Oke, jadi sekarang kita jurnal ya. Kita mulai dari sini dulu nih, dari persediaan yang dikredit ya. Persediaan ini dikredit nilainya adalah 520.000. Ini yang akan menghilangkan akun ini, akun persediaan yang ini. Karena barangnya akan dikeluarkan ke cabang B, maka akun ini, persediaan di debit ini pindahkan ke persediaan di kredit 520.000. Dan ternyata si cabang A ini harus mengeluarkan uang 12.000 untuk ongkos angkut. Maka di kreditnya tambah lagi kas 12.000. Sehingga di debitnya adalah kantor pusat, yaitu 532.000. Kalau tadi kan kantor pusat itu adalah di kredit, ya sekarang kantor pusatnya adalah di debit, begitu. Nah, kantor cabang B yang menerima persediaan dari kantor cabang A, maka di debitnya persediaan 518.000. Nah, kenapa 518.000 bukan 520.000 ataupun 532.000 ya? Karena yang diterima oleh kantor cabang B itu adalah harga yang sesuai dengan yang seharusnya atau yang normal. Tadi di kasus ini sudah dijelaskan bahwa jika pusat mengirimkan langsung ke kantor cabang B, maka hanya sebesar Rp18.000 lah ongkos angkutnya. Jadi sekarang juga di sini di cabang B
Jurnalnya adalah persediaannya 518.000 di debit, di kreditnya adalah kantor pusat 518.000. Sehingga kantor pusat ini yang mencatat transaksi tersebut, maka kantor cabang B di debit. Ya, asalnya kan ini di sini tuh asalnya kantor cabang A ya. Nah, sekarang menjadi kantor cabang B 518.000, bukan 520.000 seperti di awal ini ataupun 532.000 seperti ini ya, bukan. Tapi tetap 518.000 sesuai dengan yang dicatat oleh kantor cabang B, karena yang diakui maksimal sebesar harga ongkos angkut langsung dari pusat ke cabang gitu ya. Kemudian ada rugi beban angkut di debit sebesar 14.000. Dari mana itu? Nah, kita lihat dulu dari sini. Di kreditnya itu adalah kantor cabang A 532.000. Nah, di sini kantor pusat ini 532.000 ini oleh kantor pusat oleh kantor pusatnya ditulisnya adalah kantor cabang A 532.000 begitu ya. Kenapa? Karena cabang A mengeluarkan uang 12.000 dan itu akan meningkatkan nilai dari harga perolehan di A. Sementara oleh B diakuinya adalah 518.000, berarti ada sebesar 14.000 itu adalah kerugian. Siapa yang menanggung kerugian? Nah, yang menanggung kerugian itu adalah kantor pusat. Ya, namanya adalah rugi beban angkut Rp14.000, bukan kantor cabang A, meskipun kantor cabang A yang mengeluarkan uang, bukan, tapi yang menanggung kerugian itu adalah kantor pusat di sini. Rugi beban angkut Rp14.000. Teman-teman, lagi-lagi saya informasikan bahwa pada saat akun rugi, maka rugi itu simpan di sebelah debit ya. Pada saat untung, maka simpan di sebelah kredit, karena untung itu akan menambah modal gitu. Oke, kemudian sistem fisik ya. Kalau tadi perpetual ya. Nah, sistem fisik di kantor pusat pada saat pada saat pengiriman barang ke kantor cabang A, maka jumlahnya adalah kantor cabang A 520.000 pada pengiriman barang ke cabang A 500.000 dan kas 20.000. Nah, pembedanya adalah yang ini, pengiriman barang ke cabang A. Kalau yang perpetual itu adalah persediaan ya, atau persediaan barang dagangan. Tapi di sini kalau fisik adalah pengiriman barang ke cabang A. Kemudian kantor cabang A menjurnalnya adalah debitnya adalah pengiriman barang dari pusat 500.000 dan beban angkut dari pusat Rp20.000, pada kantor pusat Rp520.000 begitu. Dan ternyata nih tadi itu kan ada info atau perintah dari pusat bahwa barang yang diterima oleh kantor cabang ini harus dikirimkan ke kantor cabang B. Maka jurnalnya adalah di kredit ini, kita langsung ke kredit aja ya teman-teman ya. Nah, pengiriman barang dari pusat adalah Rp500.000. Ini sebagai pengganti dari akun persediaan ya. Ini kan dikeluarkan simpan di kredit Rp500.000. Dan beban angkut dari pusat Rp20.000. Ini ada beban angkut di debit. Karena sekarang barangnya dikirimkan, maka simpan ke kredit. Kemudian juga kas di kredit ya 12.000. Karena pengiriman barang tersebut beban angkutnya dibayarkan oleh kantor cabang A. Dan di debitnya adalah kantor pusat Rp532.000. Begitu. Kemudian diterimalah oleh kantor cabang B ya. Maka jurnalnya adalah di debitnya pengiriman barang dari pusat Rp500.000, beban angkut dari pusat Rp18.000. Ini teman-teman dipisahkan ya. Kalau yang tadi kan di sini ketika menerima persediaan itu jumlahnya adalah Rp518.000 di sini. Ya, Rp518.000. Kalau ini kan dipisah. Jadi beban angkutnya terpisah ya. Ada beban angkut Rp18.000 pada kantor pusat Rp518.000. Nah, oleh kantor pusat akun timbal baliknya sekarang menjadi dengan kantor cabang B Rp518.000. Maka jurnal lah di debit nih kantor pusat ya. Di debitnya kantor cabang B Rp518.000
Dan rugi beban angkut Rp14.000. Tadi udah ya hitung-hitungannya ya. Pada kantor cabang A Rp532.000. Jadi di kantor cabang A itu tidak ada. Karena metodenya fisik, maka kita menjurnal juga tambahan ini, yaitu pengiriman ya. Pengiriman barang ke cabang A Rp500.000. Ini asalnya di kredit, pindahin ke debit. Sekarang diganti debitnya dengan pengiriman barang ke cabang B Rp500.000. Berarti posisi kantor pusat tuh mengakui karena mencatat bahwa barang itu sekarang perpindahannya sudah diakui ya dari cabang A ke cabang B. Jadi posisinya di cabang B sekarang gitu. Kantor pusat sudah nyatat juga, kantor cabang A juga udah mencatat sudah nggak ada barangnya. Kemudian kantor cabang B juga sekarang sudah mencatat bahwa dia mengakui ada barangnya, gitu, ada di sana gitu barangnya. Jadi seperti itulah teman-teman, ada dua materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Satu materi lagi akan kita bahas dengan video selanjutnya. Oke, jadi tonton terus video saya dan juga video-video saya yang sebelumnya yang terkait dengan transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Sekian untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.